بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب. Beliau musannif rahimahullah tidak memberikan penamaan dari bab tersebut. Iya, tapi mengambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala ayat di surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya bab ini menjelaskan tentang bab al-mahabbah. Iya. Bab al-mahabbah. Dan asal dari amalan-amalan itu adalah kecintaan. Asal dari amalan itu adalah kecintaan. Iya, jadi seorang kalau dia beramal tidak dia melakukan sesuatu kecuali karena dia cinta pada hal tersebut. Dia suka pada zatnya atau selainnya. Misalnya suka pada zatnya, ya, makanan yang lezat. Kalau dia makan, kan dia suka, ya kan? Ya. Atau selainnya, seperti dia minum obat pahit, ada ikatnya. Tapi kenapa dia minum? Apa yang diinginkan di situ? Iya, karena dia mengambil manfaat dari selainnya, yaitu kesembuhan dari obat tersebut. Dengan sebab obat tersebut. Jadi asal dari amalan itu karena kecintaan kita. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas al-mahabbah. Ya, dan mahabbah sendiri adalah ibadah. Oleh karena itu disebutkan para ulama, rukun dari ibadah itu 3. Iya. Rukun dari ibadah itu 3. Pertama apa? Al-khauf, kemudian yang kedua roja, kemudian yang ketiga ini dia mahabbah. Itu rukun ibadah. Itu rukun dari rukun ibadah. Jadi kalau seorang beramal pasti dibangun di atas mahabbah. Dan mahabbah itu hakikat dari ibadah sendiri. Taib. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi", di antara manusia, "may yattakhidhu min dunillahi andada", ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan untuknya. Yang dimana yuhibbunahum, mereka cinta kepada tandingan tersebut, tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala ka hubbillah. Iya, di sini ditakdirkan ya, karena dia masdar. Iya. Kemudian masdar beramal amalan fi'il. Jadi ini mudhaf kepada, ini predikatnya mudhaf kepada fa'ilnya, ka hubbihim Allah. Cuman dihapus, kemudian yang menggantikan mudhaf ilaihnya siapa? Maf'ulun bihi. Ka hubbillah. Ya, ka hubbillah. Itu disebutkan. Jadi mereka mencintai tandingan mereka atau tandingan yang mereka jadikan sebagai tandingan untuk Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah. Iya, jadi di sini menunjukkan bahwasanya mereka dari kaum musyrikin, mereka menjadikan tandingan untuk Allah dalam apa? Dalam ibadah yang namanya ibadah mahabbah. Menjadikan mereka berbuat syirik. Menjadikan mereka berbuat syirik. Oleh karena itu, mahabbah itu adalah ibadah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka yang memalingkan tersebut jatuh ke dalam kesyirikan. Yang diinginkan di sini adalah mahabbah, yaitu bentuk kecintaan yang dibarengi dengan perendahan, pengagungan. Itu kecintaan, karena akan datang nanti beberapa jenis dari kecintaan, dari mahabbah akan disebutkan oleh syarh nanti. Ya. Tapi yang diinginkan di sini adalah cinta kepada Allah ataupun cinta kepada selain Allah yang dibarengi dengan apa? Pengagungan, ketundukan, perendahan.
zul wal khudu wat ta'zim, maka hal tersebut adalah ibadah yang kalau dipalingkan maka pelakunya jatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu Allah sebutkan di sini. Iya, di antara manusia itu dari kaum musyrikin, iya, ada yang menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan yang dimana mereka cinta kepada tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Oleh karena ini ayat ini itu ada penafsirannya beberapa. Ya, beberapa hal. Yang pertama disebutkan, ada yang ingat? Ini sudah lewat toh? Atau belum? Hah? Tidak tahu di mana saya sampaikan. Di sini atau? Jadi ini ada dua penafsiran. Ya? Ada dua penafsiran. Karena lanjutan ayatnya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan, iya. Kemudian dia cinta kepada tandingannya, iya, kahubbihim Allah. Kalau failnya adalah kaum musyrikin, berarti mereka menyamakan kecintaannya kepada Allah sama dengan kecintaannya kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang-orang beriman itu mereka kecintaannya kepada Allah lebih dahsyat. Kenapa? Karena dia tidak membagi. Adapun kaum musyrikin dia bagi, sebagian kepada Allah, sebagian kepada selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang menafsirkan yuhibbunahum, mereka cinta kepada tandingannya kahubbi al-mu'minin Allah. Seperti kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Berarti sekarang apa? Beda. Mereka cinta kepada sembahannya kaum musyrikin, kemudian orang mukmin cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi orang-orang beriman itu lebih cinta kepada cintanya kepada Allah lebih dahsyat. Kenapa? Karena kecintaan yang dibangun di atas keikhlasan. Iya. Dibangun di atas keikhlasan. Adapun kecintaan mereka kepada sembahan mereka itu tidak dibangun di atas keikhlasan. Iya. Bahkan sebagian dari kaum musyrikin itu kecintaannya itu terbagi-bagi. Ada yang cinta kepada kuburan, ada yang cinta kepada malaikat, ada yang cinta kepada bebatuan, ada yang cinta kepada pohon, ada yang cinta kepada para nabi dan seterusnya. Adapun orang mukmin cintanya dari sisi ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Oleh karena itu Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi itu dua penafsiran. Ya, itu dua penafsiran. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya cinta itu adalah ibadah. Kalau dipalingkan, maka dia jatuh dalam kesyirikan sebagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaum musyrikin ada yang menjadikan tandingan untuk Allah dan dia cinta kepada tandingannya sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi. Iya. Kalau saja dia orang yang membagi cintanya masuk dalam ancaman seperti ini, iya, penamaan dari kesyirikan, lalu bagaimana lagi jika sama sekali dia tidak cinta kepada Allah. Iya. Jadi kalau dibagi dari permasalahan ini itu ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan. Ada yang cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini siapa? Orang mukmin. Ada yang cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah. Ini apa? Kaum musyrikin sama. Ada yang cinta kepada Allah atau cinta kepada sembahannya lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Ini juga masuk dalam golongan kaum musyrikin. Yang terakhir sama sekali tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma cinta kepada kaum dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga yang di bawah itu adalah semua adalah dari golongan kaum musyrikin atau dari golongan kesyirikan. Yang terakhir tidak ada sama sekali kecuali itu adalah seorang mukmin yang hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini menjelaskan tentang cinta. Cinta yang saya sebutkan tadi, cinta yang dibarengi dengan pengagungan, kemudian perendahan, kemudian apa lagi? Ketundukan. Maka ini masuk dalam ibadah. Kalau dipalingkan berarti akan jatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlihi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawlihi. Di situ kalau yang diceritakan itu lanjut.
ila qawlihi di ya beda. Baik. Qala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrih. Al-ayat. Ini juga ayat menunjukkan ya, bahwasanya cinta itu adalah ibadah. Cinta itu adalah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian atau saudara-saudara kalian, kemudian istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian atau harta ya yang kalian cari, yang kalian usahakan, kemudian kalian miliki, atau perdagangan yang kalian takut akan bangkrut atau rugi, atau tempat-tempat yang kalian sukai. Iya, kalian lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Rasulnya, daripada jihad. Maka jika kalian seperti itu, lihat kata Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggu. Ini ancaman. Ancaman seperti ini menunjukkan hal tersebut adalah ibadah, yang dimana harusnya seorang itu mengedepankan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad daripada apa? Dari apa yang dimiliki, dari harta, kekayaan, keluarga, dan seterusnya. Iya, artinya dia harus lebih mencintai agamanya dibanding apa? Siapa yang mereka miliki dari keluarga dan harta. Kalau orang yang mengedepankan kecintaan kepada harta dan seterusnya, kemudian mengakhirkan dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan jihad, maka ancamannya datang. Fatarabbasu, maka tunggu sampai datang perintah Allah SWT. Maka syahidnya di sini Allah SWT mengatakan tarabbasu, tunggu. Iya, ini ancaman menunjukkan kecintaan itu adalah suatu ibadah. Kecintaan itu adalah suatu ibadah yang Allah SWT syariatkan. Yang Allah SWT syariatkan. Jadi ini syahidnya. Ya. Itu syahid dari ayat tersebut. Kemudian an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya. Kata Rasulullah SAW dari sahabat Anas bin Malik, tidak beriman salah satu dari kalian. Ini penafian iman. Ya, yaitu tidak sempurna keimanan kalian. Tidak sempurna keimanan kalian. Jadi nafyul kamal di sini sebutkan. Sampai saya ini lebih kalian cintai daripada anak kalian, daripada orang tua kalian, dan dari manusia seluruhnya. Dari manusia seluruhnya. Iya. Jadi kalau kecintaan kepada Rasul saja itu atau kecintaan kepada harta, kepada anak lebih dikedepankan daripada kecintaan kepada Rasul, itu akan menafikan kesempurnaan dari iman. Maka bagaimana lagi kalau kecintaan kepada harta, kepada dunia itu lebih dikedepankan daripada kecintaan kepada Allah. Pasti lebih besar ancamannya. Lebih besar ancamannya. Kalau kecintaan kepada Rasul saja, ya, itu diakhirkan atau dikedepankan kecintaan kepada dunia daripada Rasul, maka kecintaan kepada dunia dikedepankan daripada cinta kepada Allah, itu min babil aula, lebih Allah Subhanahu wa taala beri ancaman. Ini syahidnya. Dan kecintaan kepada Rasul itu dengan beberapa hal, ya. Kenapa kita harus kedepankan cinta kepada Rasul? Yang pertama, karena dia Rasulullah. Jelas. Karena dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW ini yaitu menjadi penyampai risalah kepada kita. Menyampaikan kepada kita sebab-sebab masuknya seorang ke dalam surga, menyampaikan kepada kita sebab-sebab yang menjaga seorang masuk dalam neraka. Iya.
Ini nikmat terbesar. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan diutusnya Rasul. Oleh karena itu, kita wajib cinta kepadanya. Wajib cinta kepadanya. Kita cinta kepada Rasul dari akhlak yang beliau miliki. Iya. Dan seterusnya dari beberapa hal. Ya. Yang menjadi kewajiban kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu syahidnya, bahwa saya tidak sempurna keimanan seseorang sampai kecintaannya itu harus diserahkan penuh kepada Rasulullah SAW, kemudian barulah cinta kepada selainnya dari manusia. Qala rahimahullah ta'ala walahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3, siapa yang dia 3 tersebut berada padanya, iya, maka dia akan mendapati manisnya iman. Lihat, dia akan mendapati manisnya iman. Jadi keimanan itu ada. Kita bisa merasakan manisnya iman. Dimana kalau orang sudah merasakan manisnya iman, itu tidak tergoyahkan lagi dengan hal-hal yang lain. Iya, keistiqomahannya jelas. Bagaimana dia menjaga waktu dan seterusnya. Selalu ingin melakukan ketaatan karena merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman, manisnya iman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Ini syahidnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang dia lebih cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai daripada selain keduanya. Inilah kalau siapa yang mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada yang lain, maka dia akan mendapati manisnya iman. Iya, manisnya iman. Cinta kepada Allah dengan ketaatan kepada perintahnya, menjauhi dari larangannya, yakin akan janjinya, kemudian mengimani dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, kemudian mengimani dari apa yang membenarkan dari apa yang dibawa oleh Rasulnya, dan seterusnya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, seorang cinta kepada seseorang tidak dicintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia akan mendapatkan juga yang namanya halawatul iman. Ya, cintaan pada Allah. Di dalam hadis lain, kata Nabi SAW, man ahabba fillah wa abghada fillah wa a'ta fillah, atau man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang memberi karena Allah, menahan karena Allah, mencintai karena Allah, marah karena Allah, ya, semuanya ini kalau dia bisa memiliki, maka faqad istakmala al-iman, maka keimanan ini akan sempurna. Ya, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Kata beliau, yang ketiga, wa yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah min. Seorang benci kalau dia kembali kepada kekufuran setelah Allah SWT menyelamatkan darinya. Nah, ini seorang yang sudah hijrah, sudah mengenal sunnah dan tauhid, itu dia tidak suka kalau dia jatuh lagi kepada bid'ah, jatuh lagi kepada syirik, jatuh pada dosa. Kata beliau, kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia itu tidak suka kalau dicebloskan masuk dalam neraka. Jadi dia benci kembali kepada maksiat, kembali kepada kekufuran, kembali kepada bid'ah dan seterusnya. Iya, setelah Allah SWT selamatkan darinya. Sebagaimana dia itu tidak suka kalau dilemparkan dalam neraka. Tidak ada orang yang suka dilemparkan dalam neraka. Kalau dia tidak suka, maka dia harus benci juga jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam maksiat, jatuh ke dalam bid'ah, jatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Kenapa? Karena hal tersebut itu mengantarkan kemana? Kepada neraka. Jadi hubungannya jelas. Kenapa dia benci jatuh dalam kufuran? Karena hal tersebut mengantarkan kepada neraka dan dia tidak suka kalau dimasukkan dalam neraka. Jadi itu ibaratnya sebenarnya kalau mau melakukan dosa, pikir-pikir dulu. Iya, karena hakikatnya itu tangga untuk kita merasakan api neraka. Kalau tidak suka dari api, ya jangan lewat itu. Iya, tapi yang namanya syahwat, syaitan itu mudah menggelapkan manusia, bisa dia buta saja. Tidak pikir, dia takut tapi terkalahkan oleh godaan syaitan.
Wa fi riwayatin la yaju ahadun halawatal iman hatta ila akhir. Di riwayat lain kata beliau, seorang tidak akan mendapati manisnya iman sampai ayyakunallahu wa rasuluhu dan seterusnya. Iya, jadi syahidnya bahwasanya dengan adanya bisanya seseorang mendapati manisnya iman, itu menunjukkan bahwasanya dengan apa? Dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala didahulukan, kemudian cinta kepada Rasulnya daripada selainnya, menunjukkan kecintaan tersebut adalah ibadah. Karena dengan sebab tersebut seorang mendapatkan apa? Halawatan iman. Itu syahidnya. Iya. Jadi pembahasan bab ini itu membahas tentang ibadah. Yang namanya ibadah mahabbah. Kemudian pendalilan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah, ini sebutkan di sini. Iya. Sebutkan di sini. Ini sebenarnya kalau mau dibahas panjang itu banyak pembahasannya. Cuman kita akan baca syarah nanti. Secara ringkas ya. Jadi kita cukupkan dengan pendalilan, kemudian nanti kita tambah beberapa hal di syarah, dan di masail juga ada. Qala rahimahullahu taala wa ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa aada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalik wa lan yajida عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, siapa yang cinta karena Allah, kemudian dia benci karena Allah juga, kemudian dia ada loyalitas terhadap seseorang karena Allah, kemudian dia benci, tidak suka pada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala juga, kata beliau fa inna matuna wilayatullah bidzalik, karena dengan hal tersebutlah maka dia akan mendapatkan wilayah Allah Subhanahu wa taala. Penjagaannya, pertolongannya. Dengan apa? Dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan hal tersebut adalah ibadah. Kemudian kata beliau walan yajida ta'mu abdun ta'mal iman. Kemudian pula seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman. Nah, ini syahid yang kedua. Wa in kasarat salatuhu wa shaumuhu, walaupun banyak salatnya dan puasanya, sampai hatta yakuna kadzalik. Apa itu kadzalik? Kadzalik apa ini? Kembali ke 4 tadi. Sampai dia cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, loyalitasnya karena Allah. Ada dendam dan bukan dendam, kemarahan. Seterusnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ta'mul iman, manisnya iman. Nah, ini syahid yang kedua. Menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah, itu mahabbah adalah ibadah. Karena dengan dua hal ini, karena dengan mahabbah mendapatkan dua hal. Pertama wilayatullah, kemudian yang kedua adalah merasakan ta'mul iman. Ini dua hal ini itu tidak dapati kecuali dengan ibadah. Tidak dapati kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekatkan diri kepada Allah. Di antara ibadahnya adalah mahabbah. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga cinta kepada kita. Kemudian lebih daripada kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata waqad sarat ammatu mu'akhah atau waqad sarat ammatu mu'akhatin nas ala amri dunya. Dan telah menjadi keumuman dari persaudaraan manusia itu di atas perkara dunia. Maksudnya kadang orang itu kalau dia cinta sama saudaranya itu karena dunia. Tidak ada sedikit orang yang cinta pada saudaranya karena akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena amalannya, karena kesolehannya, karena ilmunya dan seterusnya. Tapi banyak-banyak apa? Karena perkara dunia. Dia mau ziarah kepada temannya karena ada kebutuhan dunia. Dia kadang menelpon, kadang ini bukan karena dia senang, karena
dia orang baik, dia orang soleh, dia orang taat, dia orang penuntut ilmu dan seterusnya. Tidak. Lihat, ini ucapannya siapa? Ibnu Abbas. Wadhalika, dan demikian itu, kalau dia modelnya berteman, bersaudara karena hal tersebut, la yujadi ala ahli syai'a, dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Siapa yang mencintai saudaranya karena hal tersebut, tidak akan dapat apa-apa. Hilang dari maksud tersebut. Qala rahimahullah, wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi wa taqatta'at bihimul asbab. Akan terputus sama mereka al-asbab. Al-asbab qala al-mawaddah. Al-mawaddah di sini mawaddah syirkiyah. Al-mawaddah syirkiyah. Ya. Ini kalau ayat ini ayatnya panjang ya. Diambil dari ucapan yang pertama, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Kemudian wa anna Allah syadidul 'adzab id tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'u al-'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Kalau dia sudah lihat azab, maka akan terputus kecintaan di antara mereka. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum. Seandainya, kemudian berkata orang yang mengikuti, seandainya kami bisa dikembalikan, kemudian kami akan berlepas diri sebagaimana dia berlepas diri pada kami. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Tapi mereka ini tidak akan kembali. Dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Yang menunjukkan kalau dikatakan tidak keluar dari neraka, ini sifatnya orang apa? Tidak akan keluar dari neraka, sifatnya orang apa? Orang kafir, orang musyrik. Maka itulah sifatnya. Kecintaannya kepada dia bagi cintanya. Ini sebab apa? Karena mereka membagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Nah, cinta itu adalah cinta ibadah. Cinta ibadah. Jadi ini terputus di antara mereka al-mawaddah. Jadi orang yang mencintai dan cintai nanti ketika kembali di akhirat itu tidak ada. Semuanya saling membelakangi. Yang dicintai membelakangi. Saya tidak suruh. Kemudian barulah menyesal. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra min. Kami juga akan berlepas seandainya kami diberikan meminta untuk dikembalikan waktu, kembalikan di dunia, maka kami sudah pasti akan berlepas. Artinya menyesali. Karena apa yang dia cintanya kepada sembahan selain Allah itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena nanti kelak mereka akan saling yang dicintai akan berlepas diri. Makanya dia sesali. Kalau saya dikembalikan maka jelas saya akan berlepas diri juga. Tapi wa ma hum bi kharijin. Sungguh mereka tidak akan keluar dari neraka. Tidak ada. Mereka kalau sudah masuk sudah. Tidak ada, cuma angan-angan saja. Namun ilmu Allah luas ya. Kata Allah, walau rudduha la'adu lima nuhu an. Seandainya pun mereka dikembalikan, maka mereka akan pasti kembali kepada apa yang mereka dilarang darinya. Jadi tidak ada manfaatnya. Sudah disifati namanya kadzab. Sampai Allah saya dibohongi, apalagi kita. Allah saya diberi kaid, apalagi kita ini manusia. Kalau Allah saja mereka mau menipu Allah SWT, terlebih pasti kita. Jadi ini permasalahan tentang mahabbah itu ibadah yang besar. Dan tadi dia rukun dari rukun ibadah. Baik, kita baca masail ini. Baca. Sebab Allah Ta'ala fi masail. Al-ula tafsir ayatul Baqarah. Di sini tafsir ayat Al-Baqarah disebutkan sudah ada dua penafsiran dari yuhibbunahum ka hubbillah. Kemudian diambil faedah yang lain bahwasanya mereka kaum musyrikin itu diberi dimasukkan ke dalam neraka dan disifati dengan kaum musyrikin karena membagi cintanya. Lalu bagaimana lagi kalau sama sekali tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini lebih lagi. Nah, terus Tsaniyatu tafsir ayat Bara'ah. Penjelasan tentang ayat di surah At-Taubah. Qul in kana aba'ukum. Di sini
menjelaskan bahwasanya kecintaan itu adalah ibadah dari sisi mana? Iya, karena ucapan Allah SWT, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ini menunjukkan, ancaman ini menunjukkan bahwasanya cinta itu adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, kepada agama itu adalah ibadah dan harus dikedepankan kepada Allah SWT daripada selainnya. Nah, الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. apa di situ? Wujubu mahabbati. Nah, itu tidak cocok ya. Harusnya apa? Wujubu takdim mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ala an-nafsi wal ahli wal mal. Ya kan? Sebagaimana di dalam hadis. Kalau wujubu mahabbatihi, wajibnya mencintai Rasulullah SAW terhadap jiwa, artinya wajibnya mengedepankan, mengedepankan, itu cocok. Wajibnya mengedepankan kecintaan kepada Rasulnya daripada siapa? Kepada Rasul, daripada jiwa, kemudian keluarga atau harta. Nah, الرابعة أن النفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. Iya, penafian iman dalam hadis, dalam Al-Qur'an, ya. Itu la yadullu ala khuruj minal Islam. Kenapa? Karena nafi iman itu ada dua atau ada beberapa hal penafian iman. Penafian la wujudalah. Kalau ini memang tidak ada. Seperti imanu abidi as-sanam. Ini ada atau tidak? Keimanannya orang yang menyembah berhala, ada? Tidak ada. Tidak ada keimanannya kepada Allah SWT orang yang menyembah berhala. Oleh karena itu dia orang yang menyembah berhala itu disebut apa? Kufur. Kalau orang sudah kufur, awal imannya itu tidak. Tidak bisa bergabung antara iman dengan kufur. Ya, itu nafi. Ini namanya nafi al-wujud. Kalau ini nafi apa? Nafi kamal. Ada wujudnya, tapi dinafikan apa? Kesempurnaannya. Penafian itu banyak. Nafi sihah, nafi kamal, nafi wujud, dan seterusnya dari beberapa nafi sawab ada. Nafi sawab saya bisa datang contohnya. Nafi sawab. Ada wujudnya sahih salatnya, tapi tidak ada pahalanya. Maksudnya terangkat zimmahnya. Ini man atakahinan saddaqah, falan tuqbal lahu salatuhu 40 yawman. Dia kalau salat wudu, kemudian dia salat, benar salatnya atau tidak? Benar, tapi tidak ada salat, tidak ada pahala dari salat itu. Bukan benar. Benar, makanya ketika dia habis 40 hari itu tidak disuruh ganti. Kenapa? Karena benar. Cuman yang dinafikan apa? Sawabnya. Iya kan? Tidak dinafikan apa? Dan banyak ya penafian. Nafil iman itu kadang kamal iman, wujudul iman, sihatul iman dan seterusnya. Seperti nafil sholat juga sama seperti itu. Nah, seterusnya. Al-khamisatu anna lil imani halawatan qad yajiduha al-lisanu wa qad la yajid. Ini faedah bahwasanya iman itu ada halawahnya, ada manisnya. Dan manisnya iman itu kadang didapati, kadang tidak. Nabi SAW memberi wejangan kepada kita bagaimana seorang kalau mau dapati manisnya iman, itu ada 3 di sini. Dia harus cinta kepada Allah SWT, dia harus kedepankan cintanya kepada Allah SWT kepada Rasulnya dan daripada keluarga dan seterusnya. Dia harus cinta kepada saudaranya karena Allah. Kemudian dia cinta kembali kepada kekufuran setelah Allah SWT beri hidayah. Siapa yang bisa melakukan seperti ini, dia akan dapat namanya halawatul iman dan seterusnya. Beberapa hal yang menjadi sebab seorang mendapati halawatul iman. Jadi iman itu punya manis, ada manisnya. Sama dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada manisnya, ada enaknya. Itu kalau orang sudah dapati, subhanallah. Biar dia tidak makan dalam masalah.
Iya. Kalau seandainya makan itu bukan untuk melangsungkan kehidupan, tidak makan. Saking enaknya dia menuntut ilmu. Ada syekh di Yaman itu, dia dari subuh sampai duhur, sampai asar, sampai maghrib. Duduk terus di maktabah. Tidak seorang pun yang naik, pasti dia lihat itu ada. Mau dia naik jam berapa, pasti ada. Iya. Dia cuma makan, dibawakan sama anaknya. Karena tidak bisa makan di maktabah, kadang keluar makan sedikit sebentar, masuk lagi. Iya. Apa yang membuat dia bertahan dulu di situ lama? Karena dia itu enak, dia sudah enak, dia tahu. Iya. Makanya itu kalau dia kadang dia mengajar sekali, insya Allah, ketika dia punya masalah yang dia pecahkan, itu mukanya berseri-seri sekali. Bayangkan, misalnya dia punya masalah satu masail, kemudian dia bilang, ini masail 4 hari saya cari, berapa buku saya baru saya dapat, dan nikmatnya itu luar biasa. Seperti dia cari apa, cari berlian kan, dia menyelam, dia dapati, subhanallah. Capek antum turun, tapi ketika antum dapat, antum capek naik? Tidak capek, semangat malah. Ya kan seperti itu. Jadi dia semakin dia memecahkan masalah, semakin dia semangat. Itu kan dia sudah dapati namanya nikmatnya iman, nikmatnya menuntut ilmu, dan itu dia. Maka cari. Nah, as-sadisatu a'malul qalbil arba wallati la tunalu wilayatullahi illa biha wa la yajidu ahadun ta'amal imani illa biha. Iya, di sini ada amalan-amalan hati. Iya. Al-mahabbah, wal-ghadab, wilayah, wal-wala' wal-'ada. Iya. Ada 3, ada 4 ya. Kata beliau, ini tidak didapati, yang tidak didapati wilayatullah illa biha. Iya. Wilayah Allah Subhanahu wa taala, pertolongan, penjagaan dan seterusnya, itu kecuali dengan 4 ini. Dan tidak pula akan mendapati yang namanya manisnya iman kecuali dengan 4 ini. Iya, 4 ini. Ini amalan hati semua disebutkan oleh musannif. Paling fokusnya adalah pembahasan tentang kecintaan pada sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-sabi'atu fahmu sahabi lil waqi' anna 'ammatal mu'akhati 'ala amri dunya. Iya, ini di zaman dari sahabat ya. Iya. Bahwasanya pemahaman dari sahabat dari apa yang terjadi, bahwasanya keumuman dari persaudaraan itu dibangun di atas perkara dunia. Ini di zamannya sahabat. Bagaimana dengan kita? Iya. Banyak ya, tidak mau kecuali karena urusan dunia. Nah, as-saminatu tafsiru wa taqatta'at bihimul asbab. iya, penjelasan makna dari al-asbab, yaitu apa? Al-mawaddah, taqatta'at bihimul asbab. Putus bersama mereka. Al-mawaddah, mawaddah sini mawaddah syirkiyah. Cintaan yang dibangun di atas kesyirikan. Iya, cintaan kesyirikan. Naam. Tasi'atu anna minal musyrikina man yuhibbullaha hubban syadidan. Iya, bahwasanya dari kaum musyrikin ada yang cinta kepada Allah dengan hubban syadidan. Mana? Siapa yang bisa mana anunya ini? Dari mana? Dari mana diambil? Menyamakan. Di antara kaum musyrikin ada yang cinta kepada Allah dengan cintaan yang dahsyat. Tafsir ayat yang mereka menyamakan cintaan mereka itu seperti cintanya mereka kepada Allah. Terus Kemudian ayat setelahnya itu akan tetapi cintanya orang-orang mukmin itu lebih dahsyat. jadi Mereka juga cinta tapi iya, jadi kata syadid diambil dari mana? Iya, ini isim tafdilnya ya. Kalau di sini isim tafdilnya ya seperti yang kita pahami. Di mana di antara dua ini saling memiliki apa yang dimiliki keduanya, cuman salah satunya ini lebih daripada yang lain. Jadi kaum musyrikin itu cintanya kepada Allah syadid.
Kenapa? Karena disebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini pendalilannya. Iya, jadi kadang isim tafdil datang memang dari penggunaan seperti itu. Untuk yang lainnya itu lebih di ataskan daripada yang lain. Kadang juga isim tafdil datang tapi tidak bermakna seperti itu. Ya, ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Kalau ini tidak, Nabi santum pakai. Iya, Nabi santum pakai bahwasanya orang penghuni neraka itu ada juga qailulanya, tidur-tidur siangnya. Tidak ada ya? Tidak ada. Iya, kalau penghuni surga ya ada. Penghuni surga ada. Tapi penghuni neraka tidak bisa kita katakan cuman penghuni surga, neraka ini qailulanya tidak lebih bagus daripada penghuni surga. Tidak ada. Kalau di sini ada. Jadi mereka ada cintanya kepada Allah dengan kecintaan yang dahsyat. Tapi dia dia bagi. Iya, dia bagi. Oleh karena itu katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dari sisi mana? Kecintaannya orang mukmin kepada Allah itu lebih dahsyat. Kenapa? Karena dia satu. Iya, hanya cinta kepada Allah, tidak membagi sama sekali. Iya, makanya dahsyat. Namun cintanya kepada Allah itu tidak berguna ya. Karena tidak menjadikan mereka keluar dari neraka. Iya, makanya disifati wa ma hum bi kharijin minan nar. Terus العشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. Iya, ancaman terhadap siapa yang 8 itu lebih dia cintai daripada agamanya. Aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum. Terus wa amwalukum. Apa lagi? Tijarah. Kemudian masakin. Kemudian 8 ya. Aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum wa tijaratun. Kemudian masakin. Cocok. Terus الحادية عشر أن من اتخذ apa waidnya? Ya. Ancamannya tatarabbasu. Tunggu. Iya, tunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ancaman terakhir. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. Tusawi mahabbatuhu mahabbatallahi fahuwa syirkul akbar. Siapa yang menjadikan tandingan yang kecintaannya ini sama dengan kecintaan kepada niddan ini, itu sama dengan kecintaannya kepada Allah, maka ini adalah kesyirikan yang besar. Lalu bagaimana lagi yang cintanya kepada sembahannya itu lebih dahsyat daripada cintanya kepada Allah. Lalu bagaimana lagi yang sama sekali tidak cinta kepada Allah. Jadi 4 tingkatan ya. Tingkatan yang pertama mukmin yang hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ibadah. Iya. Kemudian yang 3 tadi adalah kekufuran. Satunya lebih dahsyat daripada yang lain. Baik. الشرح باب قول الله. Baca. Antum mau baca? Gimana? Kita saya tidak yakin 15 menit selesai. Iya. Besok bab khauf ya. Panjang juga. Baik, kita akhirkan saja. Atau baca saja, 15 menit bisa. Semoga bisa. Baca. Bismillah. الشرح باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله. وروحه. Iya. إخلاص المحبة لله وحده وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة، ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبيك محبته
جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليه بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. طيب. Kata beliau, bab qoulillah ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Kata beliau, asal tauhid dan ruh dari tauhid itu adalah mengikhlaskan kecintaan hanya untuk Allah SWT semata. Di mana dan dia adalah asal dari pengisahan dan penghambaan untuknya. Bahkan mahabbah sendiri adalah hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu sendiri. Dan tidak sempurna tauhid sampai sempurna kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sempurna tauhid seorang hamba sampai seorang hamba ini sempurna juga kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbiqu mahabbatuhu jami'al mahabbi wa taglibaha. Sampai kecintaannya juga itu lebih dikedepankan kecintaan kepada Allah daripada seluruh dari apa yang dia cintai. Kecintaannya kepada Allah mengalahkan kecintaannya kepada yang lain. Jadi ini syaratnya. Qala wa yakunu laha hukmu 'alaiha. Maka untuknya lah hukum dari kecintaan tersebut dari sisi seluruh dari kecintaan seorang hamba pada dunia itu sebagai pengikut untuk kecintaan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana itu adalah sa'adatul 'abdi wa falahihi. Jadi artinya kalau seorang mau menyempurnakan tauhidnya, maka kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, lebih dikedepankan daripada kecintaan kepada seluruh dari perkara-perkara dunia. Dan menjadikan juga bahwasanya kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada harta itu sebagai pengikutan terhadap kecintaan kepada Allah. Artinya dia tidak cinta kepada harta kecuali karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ingin memiliki harta karena dia mau jadikan sebagai wasail untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya. Dia cinta kepada temannya karena temannya ini bisa mengajak dia kepada kebaikan yang mengantarkan kepada cinta kepada Allah. Itu ada doa ya. Apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbu wa hubba amalin yuqarribuka ila hubbik. Ada tak? Saya meminta kepada kecintaanmu dan kecintaan siapa yang engkau cintai dan kecintaan kepada amalan yang mengantarkan kepada kecintaan kepadamu. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi mengedepankan kecintaan kepada Allah daripada selainnya. Kemudian kalaupun dia cinta kepada selain Allah, tapi itu sebagai apa? Tabaan, bukan asal. Malah menjadi dorongan. Dia cinta kepada sesuatu tersebut karena ada hubungannya dengan kecintaan kepada Allah, ibadah dan seterusnya. Dia cinta misalnya apa? Dia suka kalau dia banyak uang. Tapi dia gunakan uang tersebut untuk membantu orang lain yang dengannya bisa mendapatkan apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi dia tidak mencintai semata-mata cinta karena dia memiliki, enggak. Tapi selalu kembali kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min tafri'iha wa takmiliha al-hubb fillah. Wa yuhibbu al-'abdu ma yuhibbuhu Allah min al-a'mali wal ashkhasi. Wa yubghidu ma yubghiduhu Allah min al-ashkhasi wal a'mali. Wa yuwali awliya'ahu wa yu'adi a'da'ahu. Wabidzalika yakmulu imanul 'abdi wa tauhiduhu. Di antara cabang atau penyempurnaan dari kecintaan tersebut adalah cinta karena Allah. Jadi cinta kepada Allah itu asal tauhid. Menyempurnakan kecintaan kepada Allah, mencintai selain dari Allah karena Allah. Maksudnya selain dari Allah yaitu dari harta, bukan dari tandingan ya. Jangan cinta kepada pohon karena Allah, itu tidak ada. Maksudnya kecintaan kepada selain Allah, pada anak. Pada hal yang menjadi tabiat seorang cinta banyak hartanya, cinta banyak uangnya dan seterusnya. Kemudian kata beliau,
Kesempurnaan adalah cinta kepada Allah, cinta karena Allah SWT. Fayuhibbul abdu, maka seorang hamba cinta apa yang Allah cintai. Ini tinggi lagi daripada dari amalan ataupun dari seseorang. Orang soleh misalnya. Ya kan? Ini semana dengan doa ya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Kecintaannya siapa yang kau cintai. Iya. Kemudian apa lagi? Wa yubghidu ma yubghidu Allah minal ashkhas wal a'mal, dan juga seorang benci apa yang Allah SWT benci dari seseorang atau amalan, kufuran. Dia suka. Pelaku maksiat, pelaku kekufuran, pelaku bid'ah, dia tidak suka. Di mana Allah juga tidak suka. Qala wa yuwali awliya'ahu. Iya. Kemudian ada loyalitas terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Iya, menolong. Kemudian yu'adi adahu, juga memusuhi dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas. Kalau Allah memiliki musuh, maka itu adalah musuh kita juga, seperti syaitan. Ya? Jelas musuhnya nyata untuk kita. Wa bidzalika yakmulu imanul 'abdi wa tauhidu. Dengan inilah sempurnalah keimanan seorang hamba dan tauhidnya. Baik. Sudah selesai mereka doa ya. Baca. Masih bisa ini. Amma ittikhadul andadi min al-khalqi yuhibbuhum ka hubbillah wa yuqaddimu ta'atahum ala ta'atillah wa yalhaju bi dhikrihim wa du'aihim fa hadha huwa asy-syirkul akbar alladhi la yaghfiruhu Allah wa sahibu hadha asy-syirki qad inqata'a qalbuhu min wilayatil azizil hamid وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيئا وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج من ما يكون العبد لعمله وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة. Qala, kata beliau, adapun mengambil tandingan dari makhluk. Iya. Kemudian mencintai mereka sebagaimana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengedepankan ketaatan kepada mereka terhadap ketaatan kepada Allah dan menekuni dengan mengingat mereka. Iya. Atau berdoa kepada mereka, maka hal tersebut adalah kesyirikan. Dan ini adalah syirkul akbar, kata beliau. Alladzi, yang dimana ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari bahayanya kesyirikan, syirik akbar ya. Apalagi wa sahibuhu hadza syirk qad inqata'a qalbuhu min wilayatil azizil hamid. Dan pemilik dari kesyirikan akbar ini itu telah terputus hatinya dari wilayah al-azizil hamid, dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena dia sudah cinta kepada selain Allah. Wa ta'alluqu bi ghairihi mimman la yamliku lahu syai'a. Baik, dari mana ini? Oh, ini ataf dari kota ya. Cocok. Wa ta'allaqa bi ghairihi mimman la yamliku lahu syai'a, dan dia telah terputus atau dia telah bergantung pada selainnya dari apa yang tidak memiliki sesuatu untuknya. Jadi kalau orang berbuat syirik seperti ini, itu terputus hatinya kepada Allah dan dia telah bergantung kepada selain Allah SWT yang tidak memiliki sesuatu apapun. Wa hadza saul wahid, dan ini sebab yang rendah, jelek, yang ta'allaqu bihil musyrikun, yang dimana kaum musyrikin bergantung dengannya. Yaitu sayang qati'u yaumal qiyamah, akan terputus pada hari kiamat. Nah, ini wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi hubungan seperti ini akan terputus pada hari kiamat. Iya, karena orang yang mengikuti dan orang diikuti ini akan berlepas diri. Ahwaja ma yakunul 'abdu li 'amalihi. Iya. Daripada dia butuh kepada amalannya, seorang hamba butuh kepada amalannya. Jadi dia ketika dia kembali kepada hari akhirat, maka mereka akan memastikan, mereka akan melihat bahwasanya apa yang dilakukan adalah sesuatu yang merugikan dirinya. Dan dia apa? Dia butuh untuk mengulangi. Iya, bagaimana supaya dia tidak bergantung kepada selainnya dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ini sama dengan ayat yang disebutkan tadi. Lanjutan dari ayat.
wa taqatta'at bihim al-asbab. Iya, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra minna. Lihat. Butuh untuk dia kembali, saya juga mau berlepas, tapi wa ma hum bi kharijin minan nar. Qala wa satanqalibu hadhihi al-mawaddah, dan akan berubah kecintaan ini wal mu'ala bughdun wa adawatan. Jadi kebencian dan permusuhan, jelas. Iya. Karena satunya berlepas, satunya menyesal. Satunya berlepas dan satunya menyesal. Jadinya berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Baik. Adapun jenis dari mahabbah ini ada 3 ya. Terus masih ada menit. Bisa ini. Wa'alam anna anwa'al mahabbati thalatha. Ragu-ragu sekali. Al-awwal muhabbatullah allati hiya asl al-iman wa tauhid. Kata beliau ada 3. Di sini disebutkan ada 3. Tapi 3 ini cakupannya luas ya. Kalau yang pertama, mahabbatullah allati hiya asl al-iman wa tauhid. Ini yang pertama. Kecintaan hanya kepada Allah SWT, yang dimana ini adalah asal tauhid dan iman. Iya. Yang cinta yang saya sebutkan cinta apa ini? Cinta yang dibangun di atas pengagungan, perendahan, tundukan. Ini dia. Karena ini mahabbat ibadah. Nah. الثاني المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. Iya. Yang kedua, derajat kedua adalah kecintaan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta kepada nabi-nabinya, cinta kepada rasul-rasulnya, dan siapa yang mengikuti mereka dari orang-orang soleh. Kemudian kecintaan kepada apa yang Allah cintai dari amalan, demikian pula waktu, demikian pula tempat, dan selain dari hal tersebut. Iya. Jadi cintanya dari apa yang Allah SWT cintai. Kata beliau wahadihi, dan hal tersebut itu sebagai tabi'ah, pengikut karena kecintaan kepada Allah SWT, dan bentuk penyempurnaan untuk kecintaan Allah SWT. Kecintaan kepada Allah SWT ini sudah disebutkan tadi. Nah, kalau ini masuk semua ya. Ini masuk semua. الثالث محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها وهي أصل الشرك وأساسها. Iya. Mahabbatu ma'allah wa hiya mahabbatul musyrikina li alihatihim, yaitu kecintaan orang-orang musyrik kepada sembahan-sembahan mereka. Ini mahabbatu ma'allah. Jadi dibedakan hubbu fillah dengan hubbu ma'allah. Iya, hubbu fillah dengan hubbu ma'allah itu harus dibedakan. Kalau hubbu ma'allah ini ibadah, ini syirik. Kalau hubbu fillah ini apa? Ibadah. Kalau kata beliau wa andadihim, dan tandingan-tandingan yang mereka jadikan sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dari pohon atau batu atau manusia atau dari malaikat, basyarin wa malakin. Iya. Malaikat-malaikat atau malaikat di sini wa ghairiha, atau selainnya, wa hiya aslu syirki wa asasi, dan ini adalah asal dari kesyirikan dan pokok dari kesyirikan itu. Iya. Nah, yang keempat, wa huna qismur rabi' wa huwa al-mahabbatu at-tabi'iyyah allati tatbi'u ma yula'imu al-'abdu wa yuwafiquhu min ta'amin wa sharabin wa nikahin wa libasin wa ushratin wa ghayriha. Wa isyrah di وعشرة وغيرها وهذه إذا كانت مباحة فإن أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات وإن صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات وإلا bakiyat min aqsamil mubahati wallahu a'lam. Ini masih dalam kaidah ya. Iya. Al-wasail laha kal maqasid. Kata beliau, jenis yang keempat adalah kecintaan dari sisi tabiat manusia, dia cinta. Iya. Dia cinta. Namun dia dirinci. Kata beliau, yang di mana ini tatba'u ma yulaimu al-'abdu wa yuwafiquhu min ta'am wa syarab. Ini apa yang sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan manusia, cinta kepada makanan,
ya, cinta kepada harta, pada istri, pada anak, pada orang tua, pada sahabat dan seterusnya. Qala seperti juga nikah, wa libas, wa isyraf, wa ghairiha. Keluarga ya. Suka cinta kepada pernikahan. Iya. Kata beliau ini pada hakikatnya dia adalah perkara yang mubah. Hada idza kanat mubahah. Fa in a'anat ala mahabbatillah, ini seperti tadi. Kalau ini dia cinta karena membantu dia untuk menggapai cinta Allah, iya, semakin dia taat maka dia masuk pada bab ibadah. Iya, masuk pada bab ibadah. Menjadikan kesempurnaan tauhid lagi. Qala wa in saddat an dzalika, tapi kalau ini menahan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengantarkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai dari perbuatan-perbuatan kekejian, maka masuk pada bab manhiyat. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya? Tidak boleh. Kata beliau, wa illa, kalau tidak seperti itu, tidak ini, tidak itu, maka itu masuk di mana? Kata beliau, fi aqsamil mubahat. Boleh saja. Boleh saja. Iya, tabiat manusia cinta kepada harta. Tapi bisa mendorong kepada ibadah kalau diniatkan. Iya, diniatkan cinta kepada harta karena makanya disebutkan oleh siapa namanya? La ilaha illallah. Hassan ibn Masya Allah, saya lupa. Ada ingat? Laulal masakin, kata beliau, laulal masakin, seandainya bukan karena orang miskin, iya, mattajartu, saya tidak akan berdagang. Berarti kan? Ada siapa tahu? Saya lupa namanya. La ilaha illallah. Hassan ibn iya, saya lupa namanya. Tapi itu dia. Laulal masakin mattajartu. Seandainya bukan karena orang miskin, saya tidak akan berdagang. Ya dia gunakan memang perdagangan untuk orang miskin saja. Tidak ada hajat lain kecuali hal tersebut. Ini menjadikan berdagangnya ini adalah cinta kepada dagangannya ini karena justru mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai kita lebih sedikit ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti berikutnya di bab subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.